Halo kakak Mbak Yutani, kita ketemu di video kedua di tanaman bawang merah di lahan persawahan padi. Ini tanaman sudah berusia 8 HST. Kita melakukan penggarukan dalam upaya untuk sebelum kita melakukan pemupukan. Nah, di 8 HST ini kita akan melihat perkembangan dari tanaman ini seperti apa dan bagaimana upaya kita dalam merawat tanaman di fase vegetatif 8 hari setelah tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak Mbak Yutani. Kita ada di sawah dengan tanaman bawang merah kita yang masih kecil di usia 8 hari setelah tanam. Pada sore hari ini kita melakukan penggarukan sebelum kita akan memasukkan pupuk susulan pertama. Ini adalah alat garuk yang kita pakai, hanya sekedar besi yang dibengkokkan diletakkan di sebatang kayu. Dengan garuk ini kita membalik tanah di media tanam bawang. Nah, tanahnya seperti ini, sudah gembur. Gunanya apa? Adalah biar nanti dalam pemberian pupuk itu pupuk bisa masuk dan tidak terbawa oleh air ketika dalam proses pengucuran, sehingga pupuk bisa berhenti dan masuk ke dalam tanah di sela-sela tanah yang sudah kita gemburkan ini. Ini adalah salah satu cara untuk yang pertama untuk memasukkan pupuk biar lebih terserap optimal oleh tanaman. Yang kedua, biar pupuk itu tidak terbawa oleh air. Yang berikutnya, biar akar itu bisa tumbuh dengan bagus karena tanahnya gembur. Karena kita tahu di masa ini akar itu masih pendek ya, karena di masa vegetatif semuanya masih dalam proses pertumbuhan baik akar maupun daun. Nah, selain itu, kenapa harus digaruk di usia ini? Karena di tanaman bawang merah sudah mulai membutuhkan nutrisi tambahan, karena di fase-fase ini sangat penting biar tanaman tidak kekurangan nutrisi dan menjadikan tanaman kalau tidak segera dimasukkan akan macet. Bisa dilihat dari nantinya daun akan kering di pucuknya, itu adalah salah satu tanda macet. Nah, makanya salah satu solusi untuk mengatasi tanaman macet salah satunya adalah penggemburan, penggarukan itu sendiri. Jadi banyak sekali manfaat dari penggarukan itu ya, sangat penting untuk tanaman khususnya di fase-fase generatif ini, dan juga untuk mencegah terjadinya macet di fase-fase vegetatif ataupun fase pertumbuhan. Adapun kondisi tanaman pada saat ini di 8 hari setelah tanam, kondisi tanaman sudah semua sudah tumbuh semua.
Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua di cuaca yang kemarau ini. Biasanya yang muncul adalah hama. Nah, beda kalau di musim penghujan biasanya penyakit ataupun jamur ya. Tapi untuk di kemarau ini yang perlu Kakak Mbak Ayu Tani antisipasi adalah di hama. Dari pengamatan yang sudah saya lakukan, ada beberapa tanaman bawang merah kita yang mengalami serangan hama. Salah satunya adalah hama grandong. Mungkin di video ini tidak terlihat karena memang tanda-tandanya masih sedikit ya. Ini kayak ini sebenarnya tidak ada ini, tapi yang di sana ujung sana tadi ada. Itu yakni adanya coretan-coretan, semacam coretan atau ada semacam coretan-coretan ataupun titik-titik hasil dari serangan dari anak grandong, ulat grandong itu. Ulat itu berasal dari apa? Berasal dari leaf miner ataupun lalat penggorok daun, yang mana ukuran lalatnya itu sangat kecil sekali. Ya, bisa terlihat, tapi kalau di video ini enggak bisa terlihat ya. Tadi saya melihat mulai banyak ada lalat penggorok itu yang berterbangan. Nah, dari pengalaman yang saya amati, biasanya lalat itu yang paling banyak muncul ada di jam-jam sore hari, sekitar jam 2 ke atas sampai sore. Itu biasanya banyak ini, tapi banyak. Saya mulai menggaruk itu dari sana, itu menemui banyak. Padahal tadi pagi waktu saya kesini tidak ataupun cenderung tidak muncul leaf miner itu tadi. Makanya untuk penyemprotannya bisa Kakak Mbak Ayu lakukan ketika di sore hari untuk efektivitas penanganan grandong ini tadi. Ini ada tadi berterbangan tapi tidak terlalu terlihat ya kalau di kamera. Itu yang perlu diperhatikan, dan juga antisipasi lagi penyemprotan hama ulat. Ulat sudah menjadi tradisi kalau di kemarau ini, kurang lebih hampir tak terlalu beda ya obatnya, hampir mirip aja. Nah, seperti di video-video sebelumnya, obat grandong dan ulat ini salah satunya adalah bahan aktif abamectin. Itu bisa ulat untuk grandong. Untuk khusus grandong yang paling ampuh adalah dengan memakai obat yang berbahan aktif siromazin ataupun juga dimehipo, bisa dicampur. Itu akan menjadi semakin besar dari kekuatan untuk pencegahan dari hama grandong ini. Itu yang akan kita lakukan. Nah, itu ada tank yang akan saya gunakan untuk nyemprot nanti kalau sudah agak redup dikit ya. Nah, mungkin itu dulu Kakak Mbak Ayu pemaparan yang saya lakukan di tanaman bawang merah 8 HST ini. Semoga tanaman ini bisa sehat sampai akhir dan menghasilkan panenan yang baik dan rezekinya barokah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.